Dulu rambut saya lepek banget. Oke, selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi setelah cukup lama kita nggak ketemu. Langsung aja ya kita bahas GOAT. GOAT kemana? Jadi GOAT sekarang itu sedang ada di area Satway-nya di 1790 sampai 1794. Nah ini area Satway itu di sini nih, 4 poin sekitar sini. 1794 dari mana? Ini kita ngambil bukan dari tertinggi sebelumnya, tapi ini adalah kita mengambil dari high candle tertinggi dari non-farm Nah di sini nih. Dan 1790 adalah ini kita buletin ya. Di 1790 di sini ini tuh kita mengambil dari close candle. Jadi saat ini itu GOAT lagi ke jeruk atas bawah. Nih. Lagi ke jeruk atas bawah. Antara bahasa 1790 ke bawah atau 1794 ke atas. Nah, kalau misalkan 1790-nya berhasil ditembus ke bawah lagi, itu menandakan jadinya false break. Gitu. False break di candle H4-nya. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan 1790-nya berhasil ditembus ke bawah, ini menandakan false break H4-nya gitu. Karena harapan kita adalah H4-nya aja yang bikin false break tuh gitu. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan GOAT masih bisa nggak turun? Bisa. GOAT bisa turun dengan catatan adalah ini 1790-nya ditembusin gitu. Kalau misalkan dia malah tembus ke atas gimana? Ya udah. Artinya GOAT bisa naik lagi ke 1803. Ini. Nah, di sini. Begitu kira-kira. Jadi inilah area tarungnya antara buyer dan sellernya tuh GOAT di sini. Sampai sini ada yang tanyakan? Udah. Jadi nunggu H4 yang 10 nih apa ya? Enggak juga, nanti kan candle H4 itu close-nya sekitar jam 9 kalau selalu. Jam 10 sih. Ini udah belum. Nah. Jadi kalau misalkan sekarang GOAT tinggal mana? Aduh ya. Mana tadi chatnya hilang? Dulu. Jadi nunggu sampai jam 10 ini apanya? Nah iya, jadi kalau misalnya GOAT ini kita tinggal nunggu nunggu ini aja, nunggu dari H4-nya close aja gitu. Jadi kalau misalkan ini ada yang mau follow, lebih baik tunggu nanti gitu. Karena harapan kita adalah 1790-nya ditembusin dulu oleh candle H4. Kalau misalkan 1790 udah ditembusin H4, artinya itu udah bisa kita follow sell di candle berikutnya gitu loh. Jadi kalau misalkan pakai candle H1 sekarang, ini masih belum terlalu valid gitu. Masih belum terlalu valid, tapi udah bisa menjadikan patokannya gitu loh. Ya. Untuk gold begitu. Untuk jangka panjang goldnya kemana? Untuk jangka panjang gold itu sama seperti yang sebelumnya kita bahas. Ini adalah jangka panjangnya nih. Maksimalnya di sini. Nih. Maksimalnya di sini maksimalnya. Nah, ini maksimalnya 18-16 ini untuk kenaikan koreksinya. Setelah itu dia akan down lagi. Kalau sesuai sesuai dengan
trend saya, ini gold bisa turunnya ke bawah gitu. Nih, di sini. Ini kan dia membentuk dia pola HNS ya, tuh kan. Ini dia bisa membentuk pola HNS-nya gitu. Jadi kalau misalkan kemungkinan masih down, bisa nggak? Bisa banget gitu. Nih, kita beresin dulu deh. Kita rapin dulu. Nah, kita rapin dulu di sini. Jadi kalau misalkan jangka panjangnya gold gimana? Bisa banget untuk membuat pola HNS-nya. Ini ada di sini. Ini pola HNS-nya di sini nih. Dan toleransinya adalah segini. Nah, di sini 18 kita buletin aja. 18 16. Nah, jadi area HNS-nya di sini nih, 18 16. Itu. Kalau misalkan ini nggak ketembus, nih ini nggak ketembus, ya udah dia akan valid menjadi head and shoulder gitu. Gitu, jadi head and shoulder dengan targetnya kemana? Ya, kalau yang namanya head and shoulder, targetnya itu adalah sesuai dengan target dari head ke neckline-nya. Jadi kalau misalnya kita head and shoulder seperti ini head and segini kan, ya udah kita lurusin aja, lalu kita tarik di sini nih. Ini kan ada breaknya. Nah, kalau kita gini kan, jadi kemungkinan gold masih bisa mengejar ke sini. Ini harga berapa? Harga 16.15. Gitu. Sesuai lah dengan yang dengan yang kemarin kita bahas menggunakan moving average-nya di candle only gitu. Nah, seperti ini kira-kira. Tuh. Begitu untuk jangka panjangnya. Tapi kalau misalkan 18-16-nya terbreakout, ya udah. Artinya gold berhasil untuk melanjutkan uptrend lagi. Di sini kan tuh bisa lihat ya. Nah, ini level 50. Dan toleransinya adalah di sini, toleransinya tuh. Jadi gold masih bisa turun lagi. Untuk sementara masih bisa karena setupnya ya seperti ini gitu. Cuman batas toleransi kenaikannya sampai sini aja 18-16. Jadi kalau misalkan punya floatingan dan pengen masih nahan, itu saran saya cek aja dulu ketahanan akunnya. Kalau misalkan sampai 18-16 masih kuat, di sini 18-16 masih kuat ini, artinya masih boleh untuk ditahan gitu. Jadi cek dulu akunnya. Kayak tadi boleh dicek, boleh di apa? Boleh di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini aku mau ngerekomendasiin black sound yang cocok buat Serwidi boleh dibuka lagi ya moodnya ya. Sebelum nonton, pastikan kalian udah like juga. Nah, jadi kalau misalkan gold sekarang 17.90 tembus nih ya. Ini jangan langsung follow dulu, tahan dulu, sabar dulu. Karena tunggu 4 tembus dulu. Kalau 4 tembus, misalkan 4 tembus, ya udah kita bisa langsung follow di sini 17.90 ke bawah. Ya, kalau misalnya nggak bisa, kita jangan dulu untuk follow-nya deh. Begitu untuk goldnya. Nah, untuk GBP tadi ada yang request. GBP seperti ini nih. Tadi udah mapping. Jadi kita jabarkan ya. Lihat dulu ini. Ini ada pergerakan yang namanya V-spike. Ini V-spike namanya. Ini namanya pola V-spike seperti ini. Dan kalau misalnya pola V-spike harusnya dia tuh akan up. Tetapi di sini dia dipatahkan. Ini batas supportnya. Dan di sini dia dipatahkan gitu loh. Jadinya trend down. Nah, udah kayak gini, ya udah kita gampang dengan mudahnya langsung udah dapat trennya kan. Kita udah tahu ini tuh GJ adalah trend down.
kita cek pakai dari sini nih. Pakai apa namanya? Fibonacci ekspansi ini. Kita cek dari sini ke sini. Spike-nya kita tarik. Nah, ini tarikan. Terus kita lihat di sini. Ini ternyata udah disentuh nih. Setelah 52611 tuh udah disentuh. Ini dia udah disentuh. Artinya apa? Target pertama udah beres kan. Ketika target pertama beres. Ini koreksi setengahnya. Nah, apakah misalnya kayak gitu, kita bisa langsung tarik Fibonacci retracement-nya nih. Seperti ini. Nah, tarik Fibonacci retracement seperti ini. Kita dapetin di harga berapa? 50 dan 618 kan. Nah, kita lihat di sini nih. Di 50-nya GJ udah ada pantulan ke bawah. Ya kan? Tapi ternyata pantulannya masih belum kuat gitu loh. Dia malah menunjukkan kenaikan lagi. Artinya, kalau misalkan di sini dia akan naik lagi, di sini dia udah bikin pola-pola naik kan ya GJ ya. Artinya naiknya kemana? Mungkin bisa jadi juga kejarnya ke level 18. Nah, di sini 618 misalkan begini, kita bisa sell gitu. Sell dengan targetnya kemana? Ya, targetnya ke bawah lagi gitu. Mungkin bisa begini juga nih. Ini tarik dulu yang lainnya seperti ini. Nah kan, dapat kan pantulannya kan. Nah, kemungkinan dia begini dulu. Kalau misalkan ini tembus, nih kalau misalkan ini tembus nih, 38-nya tembus, dia bisa naik ke bawah lagi, ke T2 di sini. Gitu. Untuk KJ. Jadi kalau untuk KJ, longnya dia akan turun. Longnya akan turun, namun saat ini masih akan ada kenaikan ke harga 154 165 gitu. Di golden ratio-nya ya? Ya betul, jadi GJ ke sini dulu. Mantap nih, banyak juga hari ini. Mantap ini, hari ini keren. Aduh, hati-hati Master. Udah bagus partisipan. Nah, tinggal nunggu aja XAU ya. Duduk kaki. Untuk jangka panjang gold kemana Master? Oh, dari Pak Imam ini. Mantap Pak Imam. Untuk jangka panjang tadi bahasnya Pak Imam ya, gimana masih ada yang dibingungan. Jadi untuk jangka panjangnya masih ada kemungkinan gold membuat pola HNS-nya. Nih. Pola HNS-nya dengan catatan tidak melebihi 18-16. Kalau gold melebihi 18-16, ya udah. Artinya dia bisa up lagi, terbang lagi gitu. Jadi sementara gold kita menunggu H4-nya untuk re-entry sell ya. Kalau H4-nya berhasil tembus di bawah 1790, ya udah. Kita bisa entry sell. Targetnya kemana targetnya? Targetnya bisa melewati pivot hari ini. Karena kenapa? Karena pivot hari ini tadi udah di break sebenarnya tuh. Di sini, ini tuh udah di break out gitu. Meteng aku. Gitu. Oke, jelas ya. Jadi untuk gold menunggu 1760 dulu, sabar. Jangan terburu-buru gitu. Karena tadi itu saya termasuk buru-buru untuk entry sell-nya tuh gitu. Karena lihatnya dari sini gitu. Nih, lihatnya dari sini kan jelas ya. Apalagi open daily-nya dia udah ditembus tadi itu.
Jadi saya cukup pede sih, nggak taunya malah ke atasin lagi. Begitu. Dan kita malah kena stop loss tadi tuh. Untuk Euro USD kenapa saya tadi cut profit? Euro USD cut profit karena di sini ada area RBS nih. Apa SBR maksudnya? SBR di sini. Nih, ini support. Breakout jadi resisten kan? Iya, betul. Ini ada retest keduanya Euro USD gitu. Jadi kemungkinan juga dia masih bisa turun kembali gitu. Apalagi di sini kita bisa lihat ada pola-pola pembalikan begitu. Meskipun tertinggi yang lalunya itu ditembusin, tapi di sini euro agak berat melewati ini gitu. Ini harga agak 1.18803. Ini agak berat, jadinya tadi kita memutuskan untuk cut profit dulu untuk ini. Area buy di mana? Area buy apabila kalau misalnya udah retest begini, kita jangan dulu ambil posisi buy. Karena itu tadi bisa jadi ini menjadi cukup besar reaksinya tuh. Kalau misalnya kita pengen ngebuy banget, kita bisa nunggunya di sini nih. Nah di sini kita bisa nunggu di daerah sini, baru kita bisa buy. Atau enggak bisa tarik dari sini ke bawah, dari sini ke atas seperti ini. Nah kan dapat Fibo 50-nya kan. Fibo 50 di mana? Ya di sini, sama kayak tadi. Nah, misalnya kita pengen ngebuy banget nih ya, Euro USD, saran saya jangan dulu untuk sekarang kecuali sampai di harga ini nih. Gitu. Kalau sekarang lebih cocok apa? Sekarang cocoknya masih cocok untuk follow sell-nya sih kalau Euro USD karena tren ini masih trend down. Dia belum berhasil menembus kembali area SBR-nya nih, support become resistance-nya. Gitu. Nah, stop loss-nya ini cuma agak jauh gitu kalau sama masih di sini tuh. Kenapa? Ya sama, di atas ada tingkatan resisten lagi yaitu level Fibo 50. Jadi kalau misalkan mau stop loss, kita cek dulu kita tinggal di mana. Nah, harus ada di sini. 192 untuk satu. Tapi kan ini jadinya jauh banget kan. 50 pip. 50 pip ke bawahnya mungkin cukup sampai sini doang. 25. Nah, ini nggak worth it lah, nggak masuk. Nggak masuk. Kalau misalkan stop loss-nya kan boleh dideketin lagi kalau misalkan pengen sell. Bisa. Tapi harus ada di atas sini nih. Nah, 193.8-an. Tapi di sini area SR Hunter-nya sangat besar. Karena apa? Ini tadi 618 masih ada di sini gitu. Begitu. Jadi jelas ya untuk GJ tadi masih bisa up dulu ke sini. Ditambah ini membuat pola HINS kan. Inverted head and shoulder nih. Untuk GJ-nya. Tuh, 12. Di GJ masih bisa naik ke sini ke 154, 16 untuk GJ tuh. Kalau buy GJ boleh, buy GJ boleh. Gitu. Nah untuk UJ ada pola ini yang tadi saya bilang. Target penjualan pertama kan biris engulfing kan ya. UJ itu tadi mappingnya kan. Biris engulfing seperti ini. Nah ini biris engulfing. Oh ada nanya Mas Widi. Oh ada. Untuk gold
artinya boleh sell di 18-16. Ini kejauhan ya? Iya, untuk gue tadinya boleh sell di 18-16 bisa. Betul. Kalau saat ini belum boleh sell kecuali kecuali H4 ini, candle H4 sekarang gold berhasil melewati 1790. Jadi boleh ditandain harga 1790-nya. Nanti kita tunggu close H4-nya nih. Kalau misalkan H4-nya udah di bawah 1790, kita boleh sell begitu. Yang lagi? Tolong map USD CAD Master, ada floating buy katanya dari Paris Nandar. Oke, kita cek USD CAD. 2 hari ini XAU belum turun-turun. Ya karena posisinya sedang disupport Mbak gitu. Karena malah untuk kan ini gold udah 2 hari tuh nggak turun-turunnya. Kita cek ini 3 candle. 1, 2, 3 dan yang terakhir ini berhasil melewati dari batasan sini gitu. Nah, kan tuh. Yang jadinya gimana? Ya jadinya gold masih kuat untuk ke atas gitu. Nah, Ucat ya, kita bahas Ucat ya. Ucat ada floating buy. Floating buy di harga berapa? Misalkan untuk Ucat kita lihatnya, kalau Ucat sih jelas banget dia mau turunnya kemarin tuh, karena kita lihat di sini nih. Ini, nah, di sini kita bisa lihat resistennya nih, yang terakhir ini di sini kan. Nah, ditambah ini di sini kemarin ada pola double top. Nah, kalau misalkan Ucat untuk kedepannya bagaimana? Untuk kedepannya Ucat masih akan ada kenaikan. Kalau untuk Ucat ini tadi harganya Di 21.23.489 katanya Mister. Oh, berarti floating profit ya. 23489. 23489. Artinya floating profit 123489. Oh iya, udah floating profit. Nah, kalau untuk Ucat ini saya lebih setuju untuk masih uptrend. Karena dia baru aja untuk nih. Dia baru aja untuk bisa trend up-nya gitu. Jadi ketika dia udah melewati tertinggi di sini banyak banget. Nih, tingginya kan. Saya condongnya untuk Ucat tuh lebih ke weekly ya. Nah, lebih ke weekly. Jadi kalau kita lihat nih, weekly-nya jelas sekali di sini ada penolakan beberapa kali. Nah, seperti ini. Lalu ada bayar tegas ya. Kalau misalnya meskipun ada floating, ada terbaiknya adalah kita tarik Fibo begini. Nah, tarik Fibo begini kan. Lalu kita cek di D1-nya. D1 ada candle yang udah tes 50 belum? Kalau belum, ini masih cocok untuk buy di area sini. Nah, ini untuk Ucat. Jadi artinya Ucat masih buy untuk long term-nya ya. Untuk long term-nya. Kalau misalkan kayak pair Ucat, UJ itu lebih cocoknya untuk di long term kan dibandingkan dengan scalping-nya. Nah, kalau Ucat misalkan kita ada ketahanan lebih, boleh aja ditahan buy di sini. Karena kedepannya dia masih akan naik gitu. Targetnya mana? Ya targetnya di sini. Ini adalah area flashnya gitu. Lalu di sisi lain
buy yang bagus adalah di sini tadi. Kalau misalnya ada penurunan pun, ini sepertinya di sini udah banyak penurunannya karena dibuat gitu loh. Penurunannya tuh karena dibuat untuk dia ke bawah menjemput area buy limitnya gitu. Menjemput area buy limit di bank-bank besar tadi. Gitu. Karena pasti di sini pasti banyak orang yang naruh buy limit. Gitu, untuk pecah tuh. Jadi kalau turun pun santai aja. Karena target turunannya di sini 50-nya belum kesentuh sama sekali dan 68 belum kesentuh. Ini area fresh banget untuk di buy Ucat tuh. Jadi kalau misalnya Ucat punya buy, udah hold aja dulu gitu untuk Ucat ini. Targetnya tadi di harga 126 ya. Targetnya 126 tuh untuk Ucat. Jadi kalau untuk Ucat kita pengen long term nih ya, udah aja pasang buy limit di sini di harga 12248 dan 121882. Stop loss-nya di sini. Nih. 12060. Ini stop loss-nya. Lebih bagus lagi kalau misalkan kita pengen di sini nih bagusnya nih. 120. Itu ada stop loss terbaiknya sih. 120 tuh. Kan masuk ya. Masuknya seperti ini nih. Kalau misalnya kita buy di sini, targetnya segini, artinya 600 pip kita masuk, kita target. Tapi kalau misalkan ternyata kena stop loss di 120, nah kena stop loss di 120 ini, artinya kita bakal kehilangan sekitar 250 pip lah maksimal. Jadi 250 pip loss sekitar 360 ya, sekitar 360 pip profitnya. Ini masih masuk gitu untuk distributnya gitu. Itu untuk Ucat sih. Kalau Ucat saya lebih prefer ke buy, boleh di hold aja Pak, karena penurunan untuk di buy kalau Ucat tuh dibandingkan untuk di follow sell-nya gitu. Untuk XAU kita cek ya. XAU kita cek lagi. Ini sempat ada kenaikan lagi ya XAU-nya. Nah kan kita lihat nih. Rebound lagi dia. Iya betul, dari tahun lalu Ucat turun terus, baru 2 minggu kemarin mulai naik lagi setelah FOMC. Betul. Jadi kita tahu sendiri kalau misalkan dulu Ucat itu kan yang namanya Kanada tuh pasti bergantung sekali dengan oilnya ya. Jadi kemarin ketika oil sampai harga minus, nah Kanada juga melemahnya gila-gilaan. Tapi setelah oil sekarang udah stabil lagi, Kanada menguatnya juga gila-gilaan terhadap semua mata uangnya. Dan baru sekarang Kanada ada pelemahan lagi gitu. Setelah berbulan-bulan dia melakukan penurunannya. Jadi kalau misalkan Ucat kita lihat di weekly-nya tuh kan luar biasa kan. Tuh. Jadi kalau misalkan kita punya buy, ya udah hold aja gitu. Nih, weekly-nya gila banget tuh, Pak. Weekly-nya gila banget. Cuman yang biasa yang namanya market di sini udah ada double bottom ya. Double bottom yang bagus banget, cantik banget di sini. Cuman yang biasa yang namanya market ketika berhasil membuat high baru di sini, itu karakternya adalah itu tadi, mengejar Fibo 50 dulu sebelum melanjutkan kenaikan. Jadi kalau misalkan gimana kalau misalkan Fibo ini masih belum kesentuh, kemungkinannya Ucat masih akan sideways sampai area ini benar-benar kesentuh, baru dia bisa up secara normal atau secara kencengnya, begitu Pak. Sudah bertanya lagi? Sekarang bukannya kan GOAT udah di bawah 1790. Tadi GOAT emang udah di bawah 1790. Cuman yang kita acuannya adalah pertama close candle H1-nya. Lalu keduanya close candle H4-nya. Begitu Ibu Ana.
Nah sekarang kan GOAT nggak tembus 1790 ya. Artinya kita jangan follow gitu. Jangan dulu ambil selnya dulu. Tunggu dulu aja, biarin dulu aja. Jangan dulu terburu-buru gitu. Kalau misalkan dia udah tembus 1790 di sini, ya kita bisa follow selnya. Jadi yang penting ininya H4 aja. H4-nya dia masih ada kesempatan untuk ditembusin ke bawah lagi. Jadi candle kita sekarang acuannya adalah H4. Tapi kalau misalkan dia udah berhasil tembus nih misalnya, misalkan GOAT udah tembus, terus kemana sekarang targetnya? Kita bisa cek aja begini, candle ini. Yang ini ke sini, tarik trend line. Nah, inilah targetnya. Gitu. Pokoknya tarik ke sini, inilah targetnya. Dimanapun harganya. Kalau misalkan dia lebih turun ke bawah sini dan H4-nya juga udah confirm, baru kita bisa sell. Kemungkinan besarnya itu bakal lebih cepat profitnya. Gitu. Parah. Ada suara ya? Masyarakat tuh aja. Oke, udah. Oh, udah siap. Gitu kira-kira. Oke, Mas Tewi ada tambahan? Oke, overall untuk teknikal sih hampir sama, Master. Untuk malam ini juga, kalau dari segi fundamentalnya nggak ada rilis news yang cukup signifikan ya. Di bank US-nya juga lagi libur, holiday. Jadi untuk after news NFP gimana? Kemarin tuh resultnya NFP kan positif. Ya, betul. Tapi kenapa beberapa pair malah melakukan kenaikan? Betul kan? Betul, Mas. Nah, ini kita bisa dilihat karena apa? Karena data unemployment rate-nya, penganggurannya itu bertambah. Gitu. Jadi meskipun bayangan bulan lalunya positif, itu kan hasil bulan lalu kan, hasil gajian bulan lalu nih, tapi pengangguran di bulan lalu malah bertambah gitu loh. Jadi ibaratnya tuh percuma meskipun positif, tapi bulan depan pasti negatif gitu loh. Jadi pemikiran sentimen ini seperti itu. Kenapa pasti negatif? Karena itu tadi pengangguran bertambah kan. Jadi si pasar tuh lebih lihat ke bulan sekarangnya, ke bulan depannya, karena data NFP yang kemarin adalah itu tuh hasil dari bulan lalu gitu. Itu yang menyebabkan kenapa NFP-nya malah naik. Kayak Aussie semuanya kan malah jadi, kita lihat sendiri ya, malah jadi menguat gitu loh, bukan menurun lagi. Di sisi lain adalah ya salahnya adalah dari segi teknikalnya, setelah FOMC itu dihajar turun terus gitu loh. Dihajar turun terus setelah FOMC itu. Yang jadinya NFP itu butuh kestabilan harga. Jadi kalau misalnya turunannya kemarin, kalau misalnya positif semua, tetap GOAT nggak akan bisa turun jauh dulu. Karena apa? Ya itu butuh kestabilan harga dulu. Gitu. Kemarin udah positif, tapi penganggurannya, unemployment rate-nya itu bertambah. Gitu. Itulah yang membuat sentimennya merasa lebih yakin kalau misalkan GOAT dan lainnya itu butuh koreksi. Dan sekarang koreksinya tertahan di 1790-an di sini, 1790 sampai 1794. Gitu. Nah, ini nih. Tahan di sini. Jadi kalau misalkan GOAT masih ada harapan turun, masih. Gitu. Tadi saya bilang masih, kenapa? Ya belum ketembus. Setelah GOAT udah melakukan penurunan panjang seperti ini, apalagi rally ya turunannya dibalas. Ya selama ngelewatin 18-16 ini, ya udah kita masih bisa untuk sell terus. Tapi ketika melewati 18-16 ini, artinya kita mau nggak mau harus lepas sell kita gitu, dan ambil buy-nya lagi gitu.
Kalau sekarang got analisa saya nih ya, analisa saya dia begini nih. Ini 1906. Salah. 1796. Seperti ini. Dia ke atas. Terus yang saya harapkan adalah setelah ke atas dia cross candelnya ada di bawah sini. Nah, ini cantik baru buat di sell nih. Kalau misalkan dia ke atas terus begini, cross candelnya ada di bawah 1794, ini bisa untuk averaging lagi yang punya sell di bawah. Jadi setup kita tuh tunggu seperti ini aja dulu. Atau enggak dia tembus 1790 dengan catatan adalah candle H4-nya ya. Kalau misalkan candle H4-nya udah ditembusin, nih H4-nya udah melewati 1790, ya udah kita bisa langsung ambil sell aja. Gitu dengan catatan TP-nya di line sini nih. Ini bisa terus tanjak line-nya tuh. Yang pastinya 1780 ini bisa disentuh sih hari ini. Gitu. TP-nya 1780 ya. Kalau misalkan 1790 udah dilewatin oleh H4, di sini kita TP-nya 1780-an. Kena kok kena. Karena ini cuma candle ini doang. Sekarang tuh. Nah, ini candle ini acuannya tuh. Candle NFP itu ya? Ini candle after NFP, NFP-nya ini. Oh iya benar. NFP yang ini. Nah, apalagi kalau misalkan ini dilewatin, NFP bawahnya dilewatin di sini ya. Ini dilewatin ke bawah, tas tembus nih. Ini tembus. Ya udah, God akan down lagi. Ngejar berapa? Yang ngejar ke bawah lagi dia. Bisa ke bawah lagi. Tuh. Tuh. Oke. Ada yang tanyakan? Cukup jelas atau kurang jelas untuk XAU ya? Itu plan-plannya untuk XAU. Jadi plan kita adalah menunggu H4-nya dan cross di bawah 1790. Jadi boleh dipindahkan aja dulu ke H4. Nanti kalau misalnya H4 udah cross di bawah 1790, kita bisa sell bareng-bareng. Betul. Jadi Bapak Ibu bisa tandain dulu pakai horizontal line ya di price 1790, nanti bisa di follow juga mungkin. Jadi overall mungkin untuk analisa hari ini di gold ini masih tertahan di area supply-nya ya Mas? Iya, dia tertahan di area supply-nya gitu. Seller masih mendominasi di sini. Ya, meskipun betul. polanya up ini beberapa kali up kan. Kalau kita lihat di sini buat wave-nya ya 1 kan, betul kan ya? Ya. 2, di sini 3, di sini 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5-nya terakhir membuat double top. Ini bisa-bisa aja masih five aja untuk wave-nya. Nah, cuman harapan saya adalah seperti ini polanya, ada ke atas dikit, terus tapi kalau sekarang ada di bawah 1794. Kalau kayak gitu, polanya bagus banget buat di entry sell. Setuju Master. Jadi ada ini juga ya, jadi harus nyentuh dulu stop loss hand-nya itu tuh. Iya, biasanya. Betul, gitu. Jadi kalau misalkan 1790-nya udah ditembus nih ini ya, bagusnya kita lepas stop loss aja. Lepas stop loss, tapi dengan catatan itu tadi kalau misalkan lewat 1796 kita harus berani cut loss, langsung breakout ya. Tapi jadi dengan apa ya, meskipun kita lepas stop loss tapi kita tahu area cut loss-nya di mana gitu. Nah, itu area plan terburuknya di mana. Iya, betul. Jadi kita pasang stop loss dengan catatan menghindari SL Hunter doang gitu. Tapi ketika melewati suatu harga, halo Mas Safi, gimana? Misalkan kayak apa namanya? Misalkan melewati harga 1796, breakout nih tembus nih. Ya udah, kita lebih baik cut loss aja dulu. Gitu.
Kalau misalkan seperti itu catatan terburuknya apabila setelah candle H4-nya ditembusin dan masih tetap tembus gitu loh. Nah, kalau misalnya kayak gitu bagusnya lepas stop loss dan kita tandain lagi 1796 nya dilewatin baru kita cut loss terus switching buy. Itu bisa. Karena targetnya adalah 1803 berikutnya tuh. Kalau misalkan ini ditembusin 1803 sebagai target berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Halo semuanya. Di video kali ini aku mau ngerekomendasiin black sound yang Sekarang ada yang ingin tanyakan lagi? Sebelum nonton, pastikan kalian udah like juga Ya, boleh. Ada yang mau tanyakan lagi Bapak Ibu? loncengnya biar kalian semua nggak ketinggalan. Lumayan ya, hari ini udah berapa partisipan nih, Master? Kok di sini nggak ada? Tadi 17. Wih, Tadi mantap. sekarang 17 sih. Sekarang 17. Kalau tadi sempat 19. Mantap. Minum susu beruang dulu, Master. Susu ruang dulu ya. Udah habis. Oh, udah habis ternyata. Gimana? Sudah ini? Karena sudah ada pencerahan untuk gold ini pasti banyak banget teman-teman yang masih nyangkut di gold ya. Ya. Cek margin levelnya. Jangan sampai kena stop out. Nah, stop out tuh 30% margin level. Kalau misalkan udah 30% margin level, itu nanti bakal kekat otomatis gitu loh. Dan sampai kita kena stop out sih. Gitu. Jadi jangan sampai juga nanti malah jadi marah-marah kitanya. Kok hilang OP-nya gitu padahal kena stop out. Stop out itu adalah 30% dari margin levelnya. Jadi bisa dicek dulu kalau misalkan margin levelnya udah di bawah 500%, itu udah harus wanti-wanti gitu. Karena apa? Ya kita nggak pernah tahu harga bagaimananya. Karena bisa jadi aja ada suatu ketika gerakan yang bisa ke atas atau ke bawah secara cepat, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi cek untuk margin levelnya, jangan sampai ada di bawah 500%. Kalau misalkan udah di bawah 500%, itu artinya kita udah overload dan harus waspada gitu. Kalau selama kita floating dan jaga MM-nya dengan baik, ya kita bakal tenang-tenang aja gitu. Apalagi kita punya floatingan tapi margin level kita masih di atas 1000% ya. Oh, itu enak banget, tenang aja gitu. Kita tinggal tunggu lagi di area untuk averaging-nya. Tapi dengan catatan jangan menunggu semuanya untuk profit kalau udah averaging itu tuh. Karena targetnya averaging adalah ketika BEP ya kita cut dulu aja semuanya. Gitu loh. Oke. Kita sudahi kalau misalnya nggak ada yang tanyakan. Oke, ada yang mau tanyakan lagi, Bapak Ibu? Averaging itu apa? Udah dijawab ya? Averaging apa? Oh, belum dijawab? Belum. Averaging itu adalah... Euronya langsung turun guys ternyata. Bener kan? Oke. BP itu apa? Oke, boleh Master Samson dijelasin? Masuk untuk gold bisa dibahas ulang dengan bahasa yang awam karena saya masih pemula, boleh. Jadi untuk gold euronya turunnya langsung ya, kita udah cut profit kan. Alhamdulillah. Untuk gold kita bisa cek dulu ibu H4-nya. Kita bisa cek H4-nya. H4 ya. Kita akan H4-in biar enggak terkecoh. Setelah di H4-nya, gold tandain harga 1790 dan 1794-nya dan 1796 itu. Jadi 94, 96 dan 90. Gitu. Setelah ditandain pakai begini. Nah, udah kita tinggal tunggu aja breakout yang mana nih. Kalau misalkan 94-nya ke breakout tapi dia nggak berhasil tembus 96,
artinya gold masih bisa ada penurunan. Tapi ketika SMAC 6 ditembusin, dia bikin begini ke atas. Nah, tembus di sini nih ya, kalau candlenya begini, itu gold bisa naik lagi ke 1803. Tuh, ke 1803 target selanjutnya tuh. Jadi kalau misalkan goldnya melewati ini 1796 nih ya. Nah, target berikutnya adalah di 1803. Begitu. Tapi kalau misalkan 1790 yang ini gold berhasil close candle di berikutnya di bawah 1790, artinya kita bisa sell. Kita bisa sell di sini, tapi lepas stop loss sell-nya tuh. Kenapa lepas stop loss? Karena kita untuk menghindari SL Hunter yang tadi. Tapi di sisi lain, kita udah tahu harganya di berapa untuk kita cut loss-nya. Ketika kita sell di bawah 1790 nih, 1790 di bawah close candle-nya di sini nih ya. Kita sell di sini. Harapannya dia begini. Nah itu loh bot, kempes yang dari tadi yang mempat terus kok. Ada suara. Kempes. Apa suara? Nah, oke ya. Nah jadi ketika dia melewati ini 1790 yang dilewatin ke bawah, kita bisa sell Bu dengan harapan dia langsung turun ke bawah sini. Nih. Dia langsung turun ke bawah sini ke 1780. Harapannya tuh. Gitu. Jadi yang kita plan sekarang kita adalah untuk gold kita tunggu dulu, tapi tunggunya bukan di H1. Tapi di H4 gitu. H4-nya kita tunggu dulu. Nah, H4 yang kita harapkan adalah close-nya di bawah 1790. Agar gold berpotensi untuk turun lagi gitu. Gimana Mbak Ana, Ibu Ana, sudah dipahami? Kalau misalkan dilihat dari candle ada harapan turun, ada. Kalau dari candle ada harapan turun gitu loh. Kalau dari candle, karena selama ini masih tertahan di harga segini 794. Ini kan kalau lihat udah membentuk triple top ya. 1, 2, dan 3 ini triple top. Cuman kita lihat sarannya ini belum ada tenaga, masih ragu ini tuh, masih ragu. Nah, jadi konfirmasinya di mana? Yaitu tadi 1790 konfirmasinya. Yang kita harapkan adalah 1790 yang dilewatin oleh H4. Baru kita bisa sell. Begitu. Averaging itu adalah menambah posisi secara sama gitu loh. Contoh, kita sell ya. Kita sell di sini nih. Sell di 1767 misalnya tuh. Halo semuanya. Di video kali ini Bisa kita sell di 1767. yang cocok buat promosi online shop. Kita sell di 1767. Sebelum nonton, Nah, pastikan kalian harga ke bisa atas, like, juga dia ke 1775. dan aktifkan loncengnya biar kalian semua nggak ketinggalan video. Kita sell lagi dengan yang lot yang sama gitu. Jadi averaging juga ada 2 tipe. Yang satu itu adalah lotnya untuk bertambah. Averaging biasa dan averaging marti. Iya, betul. Averaging biasa dan averaging marti. Nah, kalau biasa itu lotnya tetap di sini 0,1, di sini 0,1. Terus harga ke atas lagi 0,1 lagi. Terus ke atas 0,1 lagi. Nah, itu sama sell-nya ya. Sell misalnya saya di sini 1. Terus sell 2, sell 3 dengan lot yang sama. Tapi kalau averaging marti atau martingale disebutnya tuh, itu menambah posisi yang sama dengan lotnya yang bertingkat. Contoh, di sini 0,1, di sini sel 0,2, di sini sel 0,3, begitu seterusnya, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita selnya bertambah, lotnya bertambah, itu namanya averaging
martingale gitu. Kalau misalnya averaging biasa, averaging biasa itu plotnya tetap gitu. Kayak paham ya. Jadi averaging itu adalah menambah posisi yang sama di saat kondisi sedang rugi gitu. BEP itu break even point, Bu. Jadi, ada orang yang harapannya averaging itu adalah untuk menambah profit, keuntungan. Ada juga orang atau karakter trader ketika averaging itu untuk menghindari resikonya gitu loh. Jadi ketika dia rugi, ketika dia rugi, dia punya ketahanan besar. Dia punya ketahanan besar nih ya. Dia punya ketahanan besar. Dan ketika dia rugi itu dia sell lagi. Jadi saya bertingkat nih ya. Sell 1, sell 2, sell 3. Nah, harapannya gimana? Harapannya ketika dia ke bawah, turun ke bawah gini, Bu. Dari sell 3, sell 2 yang profit. Nah, salah satunya meskipun nggak kejemput, tapi kan kalau kalau diakumulasikan semuanya, itu akan apa? Akan ketemu titik nolnya ya. Titik nol atau profit dikitnya lah. Nah, BEP itu targetnya ke situ dulu. Jadi nggak mengharapkan posisi yang paling bawah profit. Tapi ketika akumulasi total posisinya udah profit berapapun itu, nah dia akan cut dulu semuanya tuh. Cut dulu, terus dia akan menganalisa ulang. Harga akan kemana gitu loh. Itu 2 tipikal orang untuk averaging. Jadi yang pertama itu untuk target profit yang lebih banyak lagi, karena dia yakin akan kena take profit. Tapi yang averaging tipe kedua adalah untuk antisipasi ketika dia udah tahu salah arah, tapi dia mencari untuk koreksinya gitu. Dengan catatan mengambil titik tengahnya. Jadi OP1 dan OP2 ketemu di tengah kan? Ketemu di tengah ini, pas turun ketemu di tengah, titik nolnya dia di cut. Jadi ada 2 tipe averaging gitu. Itu yang namanya break even point atau BEP gitu. Nah, support 1780 dari mana dapatnya? Oke. 1780 ini dapat dari sini. Kita cek ini. Kita lihat di sini kan. Ini ada tertingginya di sini. Ini kan tertinggi di sini nih ya. Nah, kalau misalkan ini disebutnya oleh trader TBST atau salah satu tekniknya, ini sebenarnya zone B, zona B disebutnya tuh, atau area terakhirnya gitu. Nah, ini kan area switchingnya kan. Ini area switchingnya di sini tuh, atau peak. Nah, disinilah support 1780 diambilnya. Kita bisa lihat di sini kan. Ini benar-benar mantul banget. Ditambah terakhir di sini juga sama nih. Ketika dia memutuskan untuk ke bawah 2 jam, reaksi seller dari sini dari 294 ke bawah ini, dia nggak berhasil. Ini membuat gold untuk naik lagi gitu. Nah, sekarang 1794 dites lagi. Tapi masih belum berhasil untuk ditembusin. Nah, artinya sekarang harapannya adalah H4, bukan H1 lagi, tapi H4 gitu. Kalau misalnya H4-nya masih close di atas 1790, ya udah, kita wait and see dulu aja, jangan entry apa-apa gitu. Tuh. Terus tadi Mbak Vivi nanya ya, di bawah berapa itu margin level maksudnya ya. Jadi kalau misalnya margin levelnya di bawah 500%, nah itu kita harus hati-hati. Kalau misalnya margin level di bawah 500%, artinya kita udah masuk overload. Itu lotnya udah kebanyakan, nggak sesuai dengan modal kita gitu. Open posisinya harus di-cut
atau tambah modal. Dua pilihannya. Cut loss tengah atau tambah modal. Itu dengan catatan kalau misalkan margin level kita udah di bawah 500%. Karena kita nggak pernah tahu harga kedepannya bakal bagaimana. Kita ibaratnya kita nggak pernah tahu kalau misalkan harga kedepannya 1 jam atau 2 jam ke depan itu bakal langsung terbang tinggi atau turun ke bawah. Kita nggak pernah tahu di situnya. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita trading nggak pakai stop loss, yang harus kita lihat adalah margin levelnya. Selain support dan resisten, ketahanan akunnya itu menjadi paling penting kalau misalkan kita trading tanpa stop loss. Kalau misalkan tanpa stop loss dan margin level kita masih ada di atas 1000%, itu lebih bagus. Kalau misalnya di atas 100%, itu cukup atau aman lah gitu. Cukup aja sih. Tapi lebih bagusnya adalah kalau misalnya kita trading nggak tanpa stop loss, bagusnya ketika margin level kita di atas 1000% gitu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ini hostnya kita kasih lagi, Mas Widya. Oke, terima kasih Master Samson sudah menemani malam webinar hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oke, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan lagi, boleh? Yuk. Di video kali ini aku mau ngerekomendasiin background yang cocok buat promosi online shop. Mungkin sudah cukup jelas ya untuk webinar malam ini. Pemaparan tadi udah di XAUUSD juga, lalu di Euro USD juga, dan tadi ada sempat di GBP USD juga ya, Master? Ya, GBP USD. Berarti averaging itu saya kembali di saat saya pertama masih minus. Betul, Ibu. Jadi betul. Bahasa modalnya seperti itu. Bahasa teorinya adalah menambah posisi yang sama pada saat posisi pertama masih minus gitu. Jadi kalau sell lagi, itu averaging namanya. Kalau hedging atau locking itu adalah membuka posisi secara berlawanan. Jadi ketika kita punya sell, lalu kita dengan membuka posisi buy di atasnya. Jadi kan dengan lot yang sama, jadi clocking buy 0,3, sell 0,3. Ketika gitu, kelebihannya apa? Kelebihannya posisi floating kita ya akan bertambah kalau misalkan harga masih naik ke atas. Kelemahannya adalah kita bakal kesusahan untuk membukanya. Apalagi kalau misalkan kita nggak punya planning yang cukup matang untuk membuka posisi hedgingnya. Gimana, Bu Ana, masih yang ditanyakan? Nggak apa-apa, bagus kok banyak bertanya begini. Nggak apa-apa. Lebih senang kita banyak tanya. Iya. Jadi biar sharing juga sama teman-teman yang lain juga kan. Karena ini ada yang baru masuk ini, Mas Iqbal. Oh. Karena kita nggak pernah tahu, Bu, nggak pernah tahu kondisi dan posisi. Ya, kondisi akun member itu seperti apa. Nah, itu. Atau kita punya apa ya? Ibaratnya pengetahuan satu member tuh beda-beda. Betul. Jadi kalau misalnya kita nggak bertanya, ya kita malah akan bingung sendiri. Iya. Nggak apa-apa, Bu. Tanya bagus kok. Ada Master Iqbal ya, mantap. Silakan, ada yang tanyakan lagi? Bilang gitu. Alhamdulillah ada Master Iqbal, Master Samson. Master Iqbal ya, pulang titip ayam bakar ya. Siapa? Kumpul ya Pak. Ya dong, kita lagi kumpul nih. Kumpul dengan pengen dong ayam bakar. Pak Imam mantap nih. Pak, akun demo kapan diumumkan? Oh, itu bisa nanti Mas Widya. Oh iya, aduh. Iya nanti tadinya ini pemenangnya itu
Jadi si kandidat yang juara itu diundang ke Didimax buat pengklaiman hadiahnya. Tapi ya sekarang kan kondisinya lagi PPKM ya, kayak gitu. Paling nanti dikirimin paling via online kayak gitu. Juara itu Mbak Sanavia juara 2. Wih, mantep nih. Dapat apa tuh? Juara 2 dong, mantap. Runner up ya. Juara 2 dapat apa Mas Widi? Juara 2 dapat nanti masih dirahasiakan ya untuk hadiahnya, pokoknya spesial deh. Masih. Dapat Mas Iqbal karena ya Mbak. Nah, dapat Mas Iqbal boleh lah. Juara 2 dapat Mas Iqbal. Juara 15 apa kabar? Juara 15 dapat terima kasih. Aduh. Silakan biar ada yang tanyakan lagi. Ya, boleh. Kita santai aja ngobrolnya. Atau mau open mic boleh. Ya, benar. Sambil ngobrol gitu. Coach, izin bertanya, Coach. Boleh, Master. Untuk 1 bulan ke depan, harga emas bakalan kemana, Coach? Wih, Oke. mantap nih. Tadi udah kita bahas. Master Ya, Iqbal makanya. ini ketinggalan ini. Ya, Ya Allah, Saya bilang kuat tadi. kemana aja gitu kan. Boleh diulangi sedikit aja kilasannya, Master Widi? Oke, Dan- boleh. Nanti Master Sotson yang dijelasin lagi ya. Oh, ini ada Mas Chen Lee juga ya yang hadir malam ini. Ramai ya. Ngumpul semuanya guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mas Imam juga ada, selalu hadir Mas Imam. Master Imam juga ada ya. Master Imam ini tingkatannya udah jadi awalnya kan signal analis ya. Master Iya. Imam tuh. Sekarang Awalnya udah jadi teknikal analis. Oh, ini ngeri dong, Sekarang udah naik level udah naik level. gitu. Yang tadinya signal analis jadi teknikal analis sekarang. Mantap. Wih, ini ada Mas Chen Lee juga yang hadir, boleh di open mic Mas Chen Lee. Mantap ya masih Candi Yani juga ya. Mantap nih. Yani juga datang ya. Kendala bala. Ceyani. Siapa yang manggil Ceyani? Master Iqbal. Master Iqbal pasti. Berat, Coach. Master bukan master, Sir. Masker. Masker. Boleh, Coach. Dianalisa lagi. Saya kan tadi telat. Boleh. Yang Boleh, pastinya boleh. Untuk 1 bulan ke depan itu gold akan ke kanan ya. Nah, itu yang Oke. Setuju. paling fix mah itu. Udah nggak ada lawan gitu kan. Oke, terima kasih, Coach. Pertanyaan saya sudah terjawab. Pasti keluarkan jurus jitunya, katanya tuh ada dari Mbak Selvia. Udah di-redesign, tinggal tunggu turunnya aja. Oke, udah kayak gitu udah done gitu kan. Jadi tadi kita dari pihak Didimax sudah telepon ke Ah. The Fed-nya The Fed-nya untuk menurunkan XAUSD ya. untuk menurunkan XAUSD. Oh, ini dengan ada Master X ya, Mr. X. Edan banget dong ini namanya. Samsu. Mr. Syam. Mr. X. Master X Samsu ya. itu. Oh, Mantap. Halo. Mental. Master Syam. Oh, ini analis X Tools. X-Tool ya? Wih, iya. Mantap. X tool. Hai, Hey, X-nya cuma 1, Master. Oh, masuk. Enggak 3. Enggak, tidak dong. Oh, enggak 3. Alhamdulillah ya Allah ya. Alhamdulillah ya Allah, malam ini kita berkumpul bersama Ngariung Ya, Mungkulu. Mengeriung kita ya. Masih nyangkut. No, ini gelasnya. Jadi jangan khawatir, kita dari pihak Didimax sudah menghubungi The Fed-nya Oh, ya, Alhamdulillah ya Allah. untuk menurunkan harga sahu ya.
Betul. Kalau nggak mau diturunin, bom aja. Nggak usah khawatir, Bapak Ibu, pihak depan udah kita telepon. Hadiah atuh mau martabak mah. Nah itu siapa yang mau martabak? Ayo. Oh, Mas Imam nih. Mas Martabak Rinam dari nih. Mas Kalau Rizali. misalnya lagi bangun libur kayak gini, berarti pergerakannya nggak akan terlalu gimana-gimana ya sama USD ya? Tetap kan ada waktu. Pak Eko katanya tuh. Iya Pak Eko, kita punya orang dalam, tenang aja Pak Eko. Nah ini kelebihan kita tuh, salah satu kelebihan kita. Kita punya orang dalam di The Fed-nya. Ya, Untuk nggak main-main, ditelepon langsung. ditelepon gitu kan. Dikasih martabak gitu kan. Saling. Bisa Bisa dia. banget gitu. Bisa Udah banget. ada misalnya. Bisa banget. Udah dari tadi analisanya mesti Open apa? hanya cuman review aja ya kita di sini. Iya, review aja sambil. Master Tony cepet sehat dan cepet di kantor. Oh iya Ya. benar. Cepat sehat Master Sony. Rabu udah ngantor lagi. Wih, Iya launching lah. Mana ada masternya sakit ya? M4 ke suka martabak. Makanya roti bakar. yang kelola M-Meta 4 siapa nih Pak? Bisa gue martabak. Ada orang dalam juga kita di Meta Quotes ya. Orang Cimahi. Nih mau nih, kagak pakai ini. Nah itu pakai bala-bala boleh. Kita bisa telepon juga Mbak orang MT4-nya, jadi Iya. harga belum TP kita bisa TP-in. Nah, gitu kan edan gitu kan. Ada. Iya. Jadi kita juga bisa telepon orang MT4-nya gitu. TP masih jauh kita bisa diambil. Kan di Dimek punya tombol top buy sama tombol sell. Kalau kita ambil sell banyak tinggal klik tombol kan. Pas nggak jelas ngomongnya. Motor lewat ya. Tuh ada motor. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk Iya. webinar malam ini. Kita udah nemenin Bukan malam tahu ya? ini. What? Sell. Oke. TP 1840. Wih, mantap. Nggak ada dia mah analisa ngasal. Oke, Mas Arsoson boleh ditutup dengan satu kata, dua kata mungkin. Pakai Oke. pantun dong bentuknya biar beda. Jalan-jalan ke Cimahi. Nah, jalan-jalan ke Cimahi. Cakep. Cakep. Sama Mas Stanley. Nah, cakep. Jalan-jalan ke Cimahi. Jangan taunya orang Cimahi ya udah. Kalau jalan-jalan ke Cimahi ketemu. Jalan-jalan ke Cimahi. Yuk pulang. Pulang Raiba. Oke, satu kata ya. Satu kata, banyak kata deh. Oh, pertanyaannya nggak dijawab. Ada pertanyaan belum dijawab katanya. Oh, mana ini? Yang mana ya? Untuk GU, GU. Oh, GO kelewat, guys. GU kelewat Alhamdulillah. ya. Oke, boleh Bapak, maaf. Saya ini lagi ya, kasihin lagi. Mhm. Next. Oke. Dan Master. Boleh ya? Boleh. Oke, kita searching lagi ya. GU. Mana GU. Kebetulan saya tuh tadi narabaya limit Pak GU tuh. Narabaya limit di sini tapi nggak ke situ. Jadi kalau GBP USD kita bisa pakai ini aja nih. Pivot. Pivot biasa ya. Ini kan daily pivotnya masih jauh, artinya ini masih fresh gitu. Tapi kita lihat di sini adalah ini ada area
Ini area ini. Area ini area supply-nya tadi tuh. Area supply-nya dan ternyata berhasil ditembus oleh candle yang cukup besar Pak di sini tuh. Jadi kalau GU gimana trennya? GU bisa ke bawah lagi seperti ini. Begini. Lalu dia akan apa lagi ke sini Pak? Nah, seperti ini karena kita lihat di sini nih. Ini trend down-nya udah dilewati, Udah patah ya? Betul, udah patah. Yang artinya apa? Ya kita fokus untuk buy only Pak untuk GU-nya tuh. Kebetulan tadi juga saya mau buy GU sebenarnya di sini tuh. Cuman ya tadi kan saya bilang tuh agak repot GU tuh, soalnya GU tuh karakternya kayak sama dengan gold. Dia mata uang tapi range-nya cukup besar gitu. Nah, tadi GU pengen buy banget di sini tapi saya takutnya dia malah ke pivot dulu gitu. Ternyata langsung ke atas. Nah, kalau untuk sekarang GU gimana? Ya GU sama. Dia tunggu ke weekly pivot dulu 13834-an lah. Lalu 13835 baru kita bisa bayar lagi dengan targetnya di 387 gitu. Ini area resistennya. Nah, di sini. Ini area supply berikutnya. Masih fresh ini supply-nya, bukan di sini tapi di sini. Ini karena apa? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Karena ini tujuannya adalah ke atas dulu dari itu, naik ke atas tapi belum lewat. Ya, artinya supply di sini ini masih fresh gitu. Jadi 3875 itu target yang harus disentuh untuk bayarnya dulu. Karena di sini trend down-nya udah patah gitu. Jadi kita fokus buy aja dulu untuk GU tuh. Gitu Pak. Sama-sama Bapak. Silakan, ada yang pertanyaan lagi yang belum dijawab, takutnya Iya. kelewat gitu, takut Boleh. kelewat. Takut kelewat juga tadi ya. Jadi kalau GU kita fokus buy-nya ya. Sama kayak EU juga, EU, AUSI gitu. Nah, AUSI ketahan nih. AUSI kan kayak tadi ketahan. Cuman kenapa nggak buy? Karena mepet, tipis banget AUSI. Udah sini ke sini. Cuma 20 pipa. 20 pipan. Iya, mepet banget. Nggak follow. Kenapa nggak follow buy yang di sini terus sampai di sini? Pertama, ini hari Senin dan belum ada faktor pendukung untuk penguatan AUSI-nya. Begitu. Jadi lebih cocok untuk nunggu di bawah lagi aja, retrace-nya baru kita bisa buy. Gitu. Assalamualaikum Untuk warahmatullahi euro, kenapa kita take profit kan udah jelas ya. Halo Ini semuanya. ada area RBS. Video kali ini aku mau Dan- di map bapaknya jauh sih ya. yang cocok buat Dan di Ada sini Dia narik dulu. belum Teman-teman, pastikan kalian udah like, inverted sensornya ini udah apa ya, maksudnya kan udah down gitu, udah finish. Ini ke sini udah down. Gitu. Iya, betul sekali Master Sonson. Alhamdulillah. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kok di map bapaknya jauh? Sih, ucapnya udah running ya itu. Ucat running ya. Iya, ucat running hot aja kalau misalnya ucapnya ucat Pak, baik Pak. Karena emang dia targetnya 126-an untuk bayinya tuh. Boleh? Jadi kita tutup aja ya. Boleh? Terima Boleh, kasih untuk yang sudah gabung. Ya, terima Dan- kasih banyak. Kita di sini sama-sama untuk belajar. Dan di trading forex itu emang harus belajar tiap harinya karena ini sangat-sangat dinamis gitu di marketplace. Never stop learning and stay Stay profit. profit. Wih, itu slogan kita ya yang baru. Never stop learning, guys. Seperti itu. Jadi, oke, mungkin terima kasih Master Sonson dan terima kasih banyak untuk bapak-bapak ibu-ibu yang udah menyempatkan hadir di webinar malam ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan semoga berkah juga buat kita semua ya. Amin. Amin. Oke, mungkin dari Master Sonson ada sepatah dua patah kata. Lanjutnya tadi. Pantunnya belum beres soalnya. Oh, pantunnya. Jalan-jalan Cimahi. Yuk pulang. Pantunnya berang-berang makan ketupat. Nah, berang-berang makan ketupat nih. Cakep. Berangkat
kita tutup, Master Widi. Oke. Siap. Oke ya. Oke ya. Semuanya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye.